Drama gong salah satu kesenian Bali yang sangat populer pada era 1980-an. Sempat meredup seiring dengan kehadiran beragam jenis hiburan, belakangan kesenian drama gong menggeliat lagi. Terlebih kesenian ini sering ditampilkan dalam ajang pesta kesenian Bali PKB, membuat proses regenerasi pemain drama gong makin menggembirakan. Salah seorang seniman yang cukup getol melestarikan drama gong adalah Anak Agung Gede Agung Kartike SPD. Pria asal Banjar Pengembungan, Desa Pejengkangin, Gianyar ini sehari-hari guru SD yang belakangan dipercaya menjadi kepala SDN 3 Pejengkangin. Bakat seni pria kelahiran 21 April 1967 ini mengalir dari sang kakek yang penari baris, ibunya Anak Agung Aryani, pemeran limbur dalam kesenian Arje, dan pamannya yang pemain drama gong termasyur Anak Agung Raisuyadnya, pemeran Raja Tua. Sejak SD, Agung Kartike sudah suka drama gong dan terlibat dalam pementasan. Bakatnya kemudian diasah oleh pamannya hingga makin matang bermain drama gong. Namun setelah tamat SMA, ia sempat tidak mau terlibat lagi dalam drama gong. Tetapi lagi-lagi atas dorongan pamannya, Agung Kartike bersedia lagi bermain drama gong hingga sekarang. Ring drama gong, mungkin tadi di Tiang memang ada darah dari drama gong, karena paman Tiang sendiri adalah pemain drama gong, yaitu Anak Agung Raisuyadnya, pemeran Raja Tua yang paling tersohor Dumun. Dari kecil Tiang udah ikut, mau nari kemana ikut Kenten. Akhirnya pada waktu kelas 5 SD di sekolah dibentuklah drama gong. Dibentuk drama gong. Ada kakak adik ikut main di sana Kenten. Akhirnya Tiang juga ikut di sana. Lama-lama kakak dan adik-adik yang lain itu tidak melanjutkan Kenten. Tiang peran pertama sebagai Raja Tua. Peran pertama sebagai Raja Tua. Sampai Tiang sampun SMA masih peran Raja Tua. Setelah tamat SMA, Tiang tan yang igal Kenten. SMA tidak mau nari karena mungkin rasa malu dan lain sebagainya, tidak mau nari. Kalau masih drama remaja, masih SMA niko banyak yang ikut di drama-drama remaja zaman niko banyak. Setelah niko Tiang berhenti, datanglah yang punya Bali Dwipa, Pak Siradan ini ke drama gong Bali Dwipanya waktu itu, Pak Bagong sama Dolar ngeram Riki Kenten. Ampun Kenten, Tiang tan Kenten di rumah dicari, Tiang orang tanya ngigal Kenten, ken di Bagong kan anu Pak Tiang pesul pemain drama Kenten. Tak mau waktu nikah datanglah Ajung paman Tiangnya Kenten. Nikah pun Tiang dimarahi sama paman. Nanti kamu sudah dibuat-buat kan gaya apa jemak kan istilah bahasa Bali ya. Ajung ngidang ngomongin ini nak ulian main drama. Awak lah kebiasaan itu dagang pengado angon yang dua Kenten. Akhirnya dia disiapkan pakaian sama paman gitu. Langsung i Kenten i Bagong orang alih kan panak yang nyanan mai. Ya, ajak yang igal Kenten. Karena dia nak bani kena lingsir. Akhirnya Tiang alih terus igal Kenten. Dari sanalah mulai Tiang ikut di drama-drama yang besar Kenten, seperti Sanjaro Dipo. Setelah bubar dari drama Ianu niki baru ke Sanjaya dasar Kenten. Dia sama Dolar kalau tidak salah lebih dari 25 tahun. Memang dari keluarga niki banyak yang seni dari kakek. Tiang punya kakek, Kosengannya Agung Kak Pacung, niki baris terkenal di Mundriki.
Nggih. Sampun kinten punya paman Nak Agung Rai Suyatnya itu raja terkenal juga raja tua. Agung Kartike termasuk seniman yang berbakat dan mampu memerankan semua figur dalam drama gong, mulai dari raja, raja muda, raja bodoh, Patih Anom, Patih Werde, dan Punakawan. Tetapi belakangan ia lebih sering memerankan raja bodoh. Kemampuan seperti itu langka dimiliki seniman, makanya ia tepat menjadi pembina drama gong. Selama ini memang Agung Kartike dipercaya menjadi pembina drama gong di sejumlah kabupaten di Bali, bahkan hingga ke Lombok. Sempat bergabung di beberapa ske drama gong seperti Sancaya Dwipa. Belakangan, tepatnya tahun 2019, Agung Kartike bersama sejumlah seniman seperti Jerodasaran Suyadnya mendirikan ske drama gong Swastika Budaya. Sebelum pandemi COVID-19, ske drama gong ini sempat pentas di beberapa tempat. Tetapi sejak pandemi mewabah, jadwal manggungnya terganggu. Bahkan ada 15 acara manggung terpaksa dibatalkan karena corona. Selain sebagai pembina, Agung Kartike bersama Jerodasaran Suyadnya menggarap ide cerita drama gong yang akan dipentaskan. Tiang juga perannya dulu raja tua, setelah di Sancaya Dwipa, kadang-kadang Pak Yudano Tenteke, tidak ada raja bodoh, dipaksalah dia sama dolar, gong kan dari raja bodoh. Dalam hati ini kan nak kewas dari raja bodoh, kewas dari raja bodoh. Akhirnya karena didamping oleh yang sudah senior yang cuma mengikuti, akhirnya bisa sampai kalau berperan di drama gong, kemungkinan semua peran itu pernah yang perankan, dari raja tua, raja gila, putra pernah, parakan bodoh, parakan manis, patih, semua pernah yang perankan. Makanya kalau kita sebagai pemain bisa memerankan semua, di sanalah kelebihan kita untuk menjadi pembina. Makanya dia kan pembina ring Kabupaten Gianyar. Makanya dia sampai membina ke Klungkung, ke Bangli, ke desa-desa sampai ke Rangasem pun. Di Bangli, sareng Klungkung, di Tegalalang. Oke, yang paling sulit memerankan sebenarnya Raja Gila sama Putra. Metakah indah di putra, metakah pengkalem, raos pengbaman, pengalus. Kalau ngalih karakter Niko, karena jiwa tidak seperti itu. Kadang-kadang Niko pun bertentangan, tetapi kita harus profesional. Di dalam itulah kelebihan seorang seniman. Apapun masalah di dalam keluarga, di dalam masyarakat, kalau ampun nari harus lepas itu semua. Kadang-kadang nih tergantung ken mood, tergantung kadang-kadang malam cerita nih kedan pun ingat cerita niki dia sampai orang bodoh ken raben dia ingat yang cerita niki nulis yang niki jadilah satu cerita, tapi yang berperan banyak dibilang cerita itu Pak Jero biasanya. Pak Jero yang nyarang-nyarang juga beliau sangat, kalau cerita di Sancaya itu 90% beliau yang buat. Suami dari Desak Nyoman Sarmini dan ayah dari Anak Agung Gede Putra Yudi Asmara, Anak Agung istri Sartika Dewi dan Anak Agung Gede Agung Andika Pramana ini awalnya sering memerankan Raja Tua, tetapi karena pemeran Raja Bodoh Gede Yudane sempat tidak hadir saat pentas, maka sebagai penggantinya Agung Kartike ditunjuk memerankan Raja Gila tersebut. Dari situlah Agung Kartike akhirnya lebih sering memerankan Raja Bodoh. Saking miripnya dengan Yudane, ia pernah didatangi oleh penonton ke belakang panggung usai pentas, menanyakan apakah dirinya adik kandung Yudane. Tentu dijawab tidak. Raja Bodohnya karena dia terlalu sering sama
Pak Diyudana Dungun. Memang dia hampir mirip karakter yang seperti beliau. Karakter yang sampai-sampai di Nusa pernah yang ngari di Nusa dicari sama penonton, kalau enggak sampai 10 orang, dikira yang adiknya Pak Yudano kan. Masing-masing Raja Budono enggak semua sama, versinya berbeda-beda. Dia lebih dibilang sama teman-teman, ke versi Pak Yudano dibilang dia kan. Budo lengah dan itu dan budo lengah dan itu yang jadi yang mana yang lebih yang cocok dengan karakter Titiang gitu. Niko. Sebagai guru, Agung Kartika dituntut bisa membagi waktu dengan baik, sehingga swaginenya sebagai guru tetap terlaksana dan bermain drama gong untuk menghibur masyarakat penonton juga bisa berjalan lancar. Dulu, saat kesenian ini sedang jaya-jayanya, Agung Kartika biasa bermain drama gong sampai pagi. Namun tugasnya mengajar tetap bisa dilakukan pagi itu. Untuk bisa menjalankan semua itu, dasarnya adalah senang. Agar bisa selalu eksis berkesenian dan metaksu, selain banyak berlatih, ia juga selalu nunas paswecan ide Sang Yang Widiwasa. Memanjatkan doa sebelum pentas agar dianugerahi kerahayuan sehingga berhasil menghibur masyarakat. Sebagai guru, sebagai imam, apalagi kepala sekolah kan istilahnya, dan di desa adat juga yang termasuk pengisi aktif juga di masyarakat, ini tetap sesuai dengan porsinya masing-masing. Walaupun kita datang, makin kan drama Karisli dan jam 2 udah pulang. Kalau Dumun jam 4, jam 5, pulang mungkin jam 6 baru nyampe di rumah. Tetapi Sudarman tadi guru tetap harus tugas gitu. Tetap ke sekolah ngajin gitu. Kalau masuk, boleh nang sirap kejap. Malih bos pun boleh berjalan. Karena hobi, karena memang tiang di drama gong Niko melupling depan dong besi dan merasa bahwa kita tuh payah dan lain sebagainya tidak merasa karena jiwa seni lain mungkin kadang-kadang Niko berkelebihan seorang seni Niko mungkin dia gelam Pak kalau ada timpal ngebel ngaji dan acara dikit bisa uling gelam dan segar dan kalau taksu Niko nak cuecan hidup taruh taksu Niko peran apa yang kita ambil umpamanya waktu kita mau berangkat mau nari peran apa Niko dunas taksu nih dan ingin mancan kalau ngalih peng terdon kan betul taksu dan segampang tari kayak tari lepas dan Niko lebih dari 20 tahun nah batas ke gugu diterima oleh masyarakat dan Niko nak rago Bali Niko percaya orang hidup tarung makanya progino Niko kelija jeung igal pasti harus lunas taksu dong. Titian sangat percaya sekali dengan taksu nih. Kalau memang rago pas mau taksu kalau ngigal Pak peran napi raja gila pas cak marong payas kan ampun raja tepuk rago ampun raja ya raja Budo yang terbayang bakal dari raja Budo yang mulotan mau taksu jak ampah anu nih di pentas kadang-kadang amang bos ada surya ada gede kan kalau ampun oleh si malu bocah ada marah mapayas atau asal ampun jak kedon hidup tata subur pun encang rago banyak jak lung nilai kan pun baru keluar aja ampun biak-biak nak gede dan rago pergino ampun biasa di panggung semakin banyak penonton itu kita semakin senang. Ingat nagih. Ingat. Jane bekal siapa? Oh bekal itu Mau kelu lah. jalan hijau. Agung Kartika berharap agar kesenian drama gong tetap lestari. Sebab
Selain sebagai hiburan atau tontonan, drama gong sekaligus sebagai tuntunan. Ada unsur edukasinya dalam kesenian ini, utamanya dalam hal pelestarian bahasa Bali. Ada sorsinggih bahasa Bali yang penting dipahami oleh masyarakat, terutama generasi muda. Lewat kesenian ini diharapkan bahasa Bali pun makin lestari. Karena itu, perhatian pemerintah sangat diharapkan. Pada hajatan Pesta Kesenian Bali PKB, diharapkan kesenian drama gong selalu dipagelarkan sehingga kesenian ini makin digemari oleh masyarakat. Kalau dari drama gong, di sini kita bisa memberikan tuntunan kepada masyarakat lewat seni drama niki. Kayak media massa, media sosial, tapi istilahnya apa yang kita akan berikan kepada masyarakat. Satu dari bahasa Bali, tato titinung bahasa, kengken adi Jaban, kengken adi Purian, niko, ampun kenten, napi anu di masyarakat. Dari sinilah kita bisa memberikan wojang atau tuntun kepada masyarakat. Neken mirip nemelah, neken neten patut laksana, neken patut laksana, dikilah. Karena judul nih ampun langsung nih kalau raga berbuat jelek kene dadene yang bulat baik kene dadene yang di drama gong kan berkisar rike ceritanya yang dados ben pengdrama gong nih lebih maju makin bangkit malih kan karena dari kemarin ke sangat redup sekali dengan adanya PKB niki artinya seniman-seniman yang belum pernah pentas seperti zaman-zaman tiang dumun, disinilah dia akan lebih giat dia belajar karena mewakili masing-masing daerahnya sendiri. Kan tidak mungkin kalau mewakili daerah itu dia penampilnya tidak bagus gitu istilahnya. Biar semaksimal mungkin dia tampil gitu. Harap tiang di PKB drama gong tetap ditampilkan kalau bisa di dalam pementasan itu biar ada pementasan seniman-seniman yang sudah yang tua nih biar ada dipakai acuan atau contoh kan alit-alit mungkin ikilah drama sebenarnya pakem drama yang sebenarnya sing drama pelawak nganggo jaler nganggo menggenap nih wih nih lain itu bukan drama itu modern nih yang drama gong pakem drama gong pelawak manis pelawak bodoh nih dan dados jaler untuk generasi muda agar menggemari drama gong biar kebudayaan drama gong itu ada di Bali niki pengten sampai punah. Sang istri Desak Nyoman Sarmini sangat mendorong anak Agung Gede Agung Kartike berkiprah dalam dunia seni. Ia berharap suaminya mampu melestarikan drama gong sehingga kesenian ini makin eksis ke depan. Dia hanya bisa mensupport dan mendukung apapun yang beliau lakukan, walaupun itu kegiatannya sehari-hari di rumah dan apalagi berkecimpung di dalam dunia drama, seni drama. Tidang merasa sangat bangga sekali dia bisa mengajarkan anak-anak yang mau berkecimpung di dalam dunia seni, terutama drama gong ini. Karakternya tergantung dia bagaimana perannya beliau. Itu kadang-kadang keras, kadang-kadang kalau sebagai raja budo, kadang-kadang budo sekali gitu. Tapi yang sangat merasa senang dan bangga punya suami yang bisa dan mau membangkitkan drama gong yang dulu pernah redup, sekarang menjadi sukses kembali, hidup kembali. Yang tuh hanya mendukung aja dan mensupport apa yang beliau lakukan. Di mata seniman drama gong, jero dasaran suyatnya, Agung Kartike merupakan sosok seniman yang memang berbakat dalam seni pertunjukan drama gong. Di sela-sela kesibukannya menjadi guru, Agung Kartike masih memiliki waktu berkesenian. Bahkan Agung Kartike mampu memerankan berbagai tokoh dalam kesenian drama gong. Ia nerahkan ring pemagin masing-masing peran pentokohan itu dan bersidang di tiang
nyamateng ngapi wasane niki ini paling cocok ragane tan sapunika tapi main sapunika yang sekali mangkin agane lingyang titiang ring Raja Buduh nah titiang sampun duduk ke tempat lain kan. Kadang-kadang pada saat tertentu pas cerita itu dengan kemampuan beliau yang mau ngemagin kan. Ya ampun anggap titiang ke ampun di suatu saat misalnya cerita itu belum mampu masuk dan dipahami oleh beliau mungkin kirang ragane di Raja Buduh kan. Ne dumu-dumu nang ide melingi ring Raja Tua bagi tiang pribadi kan itu yang paling pas bagaimanapun jalan cerita ini ke tetap ide dapat menguasai dalam artian menguasai ini ke karena beliau postur tubuh wibawa napi wasa ini ke ampun cocok di ke genahnya kan makanya keberhasilan ide di menampilkan sebuah cerita lebih condong yang lebih cepat ide berhasil ring Raja Tua daripada ring Raja Buduh. Namun sekali diatur wau yang ampun cocok mulai di Raja Buduh makin peran ini gamel ke ragane ngidang ragane margiang nih ke dia ngakui cukup mampu beliau di tempat nih ke. Hal senada disampaikan Inyoman Suteja Arimbawa, pemeran Raja Muda dalam drama Gong. Menurutnya, Agung Kartike merupakan pembina drama Gong yang berkarakter. Sosok yang tegas, berwibawa, namun humoris. Dirinya bisa memerankan Raja Muda seperti sekarang berkat binaan Agung Kartike. Terima kasih, selamat yang dibina sama beliau, selama Pak Agungnya luar biasa. Tiang mungkin mulainya hampir dari SMP akhir atau SMA awal ya. Ya, beliau luar biasa, multi talenta. Sosoknya beliau luar biasa di samping tegas karena ini multi karakter. Pada saat mana beliau tegas, pada saat mana beliau harus berwibawa, pada saat mana beliau humoris, pada saat mana beliau sedih gitu loh, bagaimana memerankan sedih, bagaimana memerankan marah Pate Agung, bagaimana memerankan berwibawa, umpamanya Raja Tua, terus bagaimana memerankan pada saat bagaimana kita adakan romantis sama putra sama putri. Nah, begitulah sosok beliau, artinya masuk ke semua talent. Beliau juga seorang pendidik. Nah, ini masuk secara edukasi, kemudian secara tradisional, masuk cara beliau mengajarkan sehingga sisya-sisya atau murid-muridnya cepat jadinya menangkap gitu. Pemirsa, demikianlah kesenimanan Anak Agung Gede Agung Kartike yang memiliki semangat tinggi untuk menjadikan drama Gong sebagai kesenian yang tetap digemari masyarakat. Dirinya siap melatih generasi muda untuk belajar drama Gong sehingga kesenian ini selalu eksis dari masa ke masa. Agung Kartike selain sebagai pemain sekaligus pembina drama Gong juga tercatat sebagai pemeran Patih Agung Jenggala dalam drama Keraton Cilinaya dan pemeran Bendese Banjar Sekar Ayahanda Layon Sari dalam drama Keraton Jayaprana. Semoga kiprah Anak Agung Kartike, peraih penghargaan seni Wijakusuma tahun 2014 ini selalu menginspirasi.